Oke, ketemu lagi di channel gua Galeri Kang Masker. Kali gini gue akan membahas 5 top komik Korea versi Galeri Kang Masker. Yang pertama tentu saja Solo Leveling. Walaupun termasuk komik baru, Solo Leveling banyak mempunyai penggemar. Bermula dari seorang hunter rang E bernama Sung Jinwoo yang terjebak bersama rekannya di Dongyeon Rang D yang berubah menjadi Double Dongyeon. Setelah dia berhasil selamat dari Double Dongyeon, dia mendapat kemampuan menjadi seorang flyer. Setiap stat dan levelnya naik, semakin kuatlah dia. Berbeda dengan hunter lain, status hunter sudah di set ketika awakening atau bahasa Indonesianya yaitu kebangkitan. Dan tak bisa naik lagi biasanya statnya itu. Akan tetapi beberapa hunter mendapat kebangkitan lagi setelah yang pertama atau bisa disebut double awakening. Ada rang C yang naik menjadi rang A atau rang B yang melesat menjadi rang S. Tapi setelah itu statnya tidak bisa naik lagi. Yang menarik dari komik Solo Leveling adalah Sung Jinwoo yang mempunyai job Necromancer yang naik menjadi Monarch of Shadow. Jobnya ini bisa membuat monster dan musuh-musuh yang dikalahkannya menjadi pasukannya. Dia juga mempunyai skill umur panjang yang membuatnya kebal terhadap semua penyakit seperti racun. Dan dengan kekuatannya sendiri yang sudah sangat kuat, ditambah pasukan Shadow-nya yang bisa naik level, dia pun bisa menyelesaikan Dongyeon berlevel tinggi seorang diri. Untuk season 1 daripada komik Solo Leveling sudah selesai. Dan untuk season 2-nya, lo bisa tunggu di bulan Agustus. Berikutnya adalah The Legendary Magic Sculptor. Ini adalah manhwa bertema game. Memang sudah banyak komik bertema game, tapi yang satu ini sedikit unik loh guys. Dan dengan fitur game virtual reality seperti anime Sao, komik Legendary Moonlight ini menjadi banyak digemari pembaca komik dan penonton anime. Yang menarik dari manhwa ini adalah Job Wit, seorang karakter utama dari manhwa ini, yaitu The Legendary Moonlight Sculptor atau simpelnya dalam bahasa Indonesia yaitu pemahat. Terus kalau lu tanya nih komik nyuruh kita lihat orang mahat doang dan gak ada actionnya gitu, lu salah banget guys. Kalau kayak gitu kan dimana menariknya? Tenang, dia juga punya banyak quest baku hantam guys. Dari lawan monster Dongyeon, ngelawan pasukan vampir, dan ngelawan pasukan mayat hidup, dan banyak lagi yang lain. Dia juga punya banyak skill keterampilan yang membuat dia dapat mempelajari skill penempa, skill menjahit, dan masih banyak lagi. Dan yang unik dari skill memahatnya adalah dia bisa menghidupkan patung buatannya atau berubah menjadi patung apapun yang dia pahat. Salah satunya dia pernah berubah menjadi orc untuk menyelesaikan sebuah quest. Dan dia juga bisa memanggil Raja Vampir dan Kesatria Kegelapan sebagai anak buahnya. Dengan skill yang unik ini, manhwa ini menjadi semakin menarik untuk dibaca. Untuk season 1 memang kualitas gambarnya masih biasa saja, tetapi di season 2 gambarnya udah ditingkatkan dan menjadi sangat bagus loh guys. Jadi selamat membaca. Yang berikutnya adalah Perseleb Mage. Yang membuat gue tertarik baca manhwa ini yaitu dari genrenya action, sihir, dan harem. Ya, harem. Mopan seorang murid biasa yang kehidupan dan dunianya berubah akibat menerima kalung dari seorang pria tua. Dunianya yang tanpa sihir pun berubah menjadi dunia sihir. Bahkan guru fisikanya yang normal pun menjadi seorang pengguna sihir. Dan tugas matematika Mopan pun berubah menjadi tugas teori sihir. Normalnya seseorang hanya bisa membangkitkan satu tipe elemen, tetapi Mopan pada awal kebangkitannya saja sudah mempunyai 2 elemen, yaitu petir dan api. Tetapi teman sekelasnya hanya tahu dia membangkitkan elemen api saja. Setelah seseorang menjadi penyihir tahap penengah, mereka bisa mendapatkan elemen kedua. Karena Mopan sudah mempunyai 2 elemen bawaan, saat Mopan menjadi penyihir tahap penengah, dia mendapat elemen pemanggil.
Dan setelah itu dia menjadi penyihir dengan 3 elemen. Dan base yang dia panggil adalah serigala. Dan itu membuat orang terkejut, karena serigala adalah merupakan tingkatan yang sangat sulit bagi orang yang pertama kali melakukan pemanggilan. Bahkan Mopan nanti juga mempunyai elemen kegelapan, dan itu membuat dia menjadi seorang avatar. Maksud gua dia menjadi penyihir dengan 4 elemen. Gimana, makin buat penasaran kan? Jadi selamat membaca. Berikutnya adalah The God of High School. Dimulai dari sebuah organisasi misterius dari negara Korea yang mengirimkan undangan untuk berpartisipasi pada sebuah turnamen bela diri kepada semua ahli bela diri dari tingkat SMA dari seluruh dunia. Yang mana jika kamu menang, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Seperti nama turnamennya, yaitu turnamen bela diri. Banyak di manhwa The God of High School memperlihatkan seni bela diri seperti Kung Fu Shaolin, teknik pedang, teknik karate, dan taekwondo, dan masih banyak lagi. Yang menarik dari komik ini adalah mereka bisa meminjam kekuatan loh guys, seperti Joker, Musang Ekor 9, dan Naga, dan banyak macam-macamnya lagi. Dari segi komedi, komik The God of High School juga nggak kalah dari komik-komik yang lainnya loh. Dan yang lebih bagus lagi, The God of High School sudah mendapat adaptasi animenya. Jadi bisa lo cek di web-web yang biasa lo kunjungi. Berikutnya adalah Tower of God. Tower of God adalah sebuah manhwa yang berfokus pada seorang pria bernama Bam, atau di animenya bernama Yoru. Alasan dia menaiki menara dewa untuk mengajar Rachel, seorang perempuan yang dulu bersamanya. Tapi setelah bertemu lagi, bukannya bersama menaiki menara, Rachel malah mengkhianati Bam. Tak banyak yang bisa gue bilang tentang Tower of God, tapi sekedar saran gue, kalau lu lebih mentingin alur cerita daripada kualitas gambar yang bagus, lu cocok buat baca nih komik. Tetapi kalau lu lebih mentingin gambar yang kualitasnya bagus, lebih baik lu langsung nonton versi animenya aja, biar lebih semangat buat baca lanjutannya di komik. Untuk versi anime udah selesai di season 1-nya, jadi lu bisa segera nonton. Oke, sampai di sini dulu video gue tentang 5 top manhwa atau komik Korea versi Galeri Kang Masker. Jangan lupa subscribe dan like video gue biar gue semangat bikin videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.